Anehnya itu lampu si motornya itu pas jalan mau keluar dari tempat situ ada gapura dan dia melihat wanita. Halo, saya Ubang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah terjadi di daerah Bandung, terutama di Jalan Babakan Siliwangi. Mari kita mulai. Pertama-tama, pasti orang sudah tahu atau sudah nggak aneh ada cerita-cerita mistis atau pengalaman mistis yang terjadi di Jalan Babakan Siliwangi, karena cerita ini cukup melegenda di Bandung. Nah, ada cerita mistis tentang hantu boneka yang ada di Jalan Babakan Siliwangi. Pada tahun 980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil. Nah, di saat itu si keluarga kecil ini punya satu anak perempuan, dan si anak perempuan ini tertabrak oleh sebuah mobil hingga terpental ke salah satu pohon yang ada di dekat Jalan Babakan Siliwangi. Si anak perempuan ini bernama Uci. Nah, dia ketika terpental itu membawa sebuah boneka panda, katanya ya. Nah, sehabis ada tabrakan itu, si anak kecil ini dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut lagi oleh pihak medis. Namun luka yang sangat parah terhadap anak perempuan tersebut tidak bisa ditangani. Sebelum meninggal, ada cerita anak perempuan itu menanyakan sebuah boneka. Belum sempat ketemu dengan boneka kesayangannya itu, si anak perempuan itu menghembuskan nafas terakhir. Lantas setelah itu dicarilah boneka itu. Namun setelah disisir sepanjang Jalan Babakan Siliwangi itu dan di tempat Babakan Siliwanginya itu tidak ditemukan boneka apapun. Sampai saat ini cerita itu masih sering terdengar ke telinga orang-orang yang sering melewati Jalan Babakan Siliwangi. Setelah tragedi itu, banyak cerita-cerita di masyarakat di sekitar Jalan Babakan Siliwangi adanya sosok hantu boneka yang suka menampakkan diri. Emang itu hantu anak kecil itu ya? Namun ada pula yang mengaku bukan hantu boneka, melainkan sesosok anak kecil bernama Uci lah yang muncul di Jalan Babakan Siliwangi itu. Nah, sempat ada cerita lagi di
tahun 90-an sempat ada ditemukannya mayat di daerah Babakan Siliwangi itu. Bukan hanya itu aja, di jalan Babakan Siliwangi itu banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di jalan tersebut. Next, ada pengalaman yang pertama. Pengalaman ini beredar di cerita-cerita masyarakat ketika lewat mau pagi, siang, sore, ataupun malam, pernah ada yang nyium bau melati di sekitar jalan Babakan Siliwangi. Terus ada beberapa lagi pengalaman seseorang yang pernah melihat sosok anak kecil yang membawa boneka, dan ada yang pernah melihat sesosok laki-laki di daerah Babakan Siliwangi itu. Nah, sosok laki-laki itu pernah diceritakan di jurnal Risa. Sosok tersebut punya masa lalu yang sangat kelam. Next, bahkan sempat beredar cerita dari driver ojek online yang menarik penumpang seorang wanita dari sebuah tempat dan mengantarkannya ke Babakan Siliwangi. Nah, si penumpang itu diantarkannya ke Babakan Siliwangi. Si driver ini melihat, diantarkannya si penumpang wanita itu ke daerah Babakan Siliwangi itu. Pas di perjalanan, si driver ojol ini melihat mukanya si penumpang wanita itu terlihat sangat pucat. Pikir si driver ojol itu mungkin si penumpang wanita itu lagi sakit atau apa, atau zaman sekarang belum di make up ya. Lanjut ke cerita. Nah, si driver ojol ini masih berpikir positif aja. Singkat cerita, si driver ojol ini sampai ke daerah Babakan Siliwangi itu. Anehnya lagi, penumpang wanita itu memberi uang lebih atau mengasih tips yang besar kepada si driver ojol ini, dan dia meminta sesuatu. Kang, tolong anterin teman saya juga ke daerah Ciumbuluit. Dan si driver ojol ini mengiyakan karena dia kan tadi ngasih uang tips yang sangat besar tadi. Lanjut ke cerita, si penumpang wanita ini keluar dari kendaraan beroda 4 si driver ojol ini. Nah, ketika sudah keluar dan menunggu teman si penumpang wanita itu, tapi setelah menunggu sekian lama, kok teman si wanita itu belum datang juga. Tetapi akhirnya si penumpang wanita yang tadi diantarkannya kembali lagi ke mobilnya yang masih ada di sekitar situ. Dan si penumpang wanita itu bilang, "Sok Kang, mangga." Dan si driver itu pun langsung pergi dari Babakan Siliwangi. Nah, pikirnya si driver itu mungkin nggak jadi nganterin temennya ke daerah Ciumbuluit itu. Masih berpikir positif aja terus. Ya pikir positif sih, dan nyari rezeki gimana lagi. Aku merinding. Nah,
lanjut ke cerita lagi. Di perjalanan dari arah Babakan Siliwangi yang sering disingkat Baksil itu kan, yang ke arah Ciumbuluit mah harusnya belok kanan, dan yang ke arah Cihampelas itu harusnya ke kiri. Nah, si driver ojol ini enggak menghiraukan yang si penumpang wanita itu katakan. Nah, si driver ini pas di perjalanan belok ke kiri ke arah Cihampelas. Dia mau langsung pulang ke rumah. Nah, belum sempat sampai ke rumah, masih di jalan Cihampelas, kemudian tercium aroma melati di mobilnya itu. Kemudian terdengar suara dari jok belakang dan terdengar seperti, "Kang, jalannya salah, bukan ke sini." Dia pun berhenti dan menengok ke belakang. Oh iya, ternyata ada seorang perempuan. Mungkin dia berpikir karena dia kecapean narik penumpang seharian, jadi dia berpikir, oh tadi masuk lupa kali saya ya. Terus si driver ojol ini kemudian mengantarkan seorang teman penumpang wanita itu ke arah Ciumbuluit. Dan sampainya di Ciumbuluit, dia langsung pergi dan bergegas pulang ke rumah. Dia masih terheran-heran dan bingung di perjalanan. Lanjut lagi. Nah, ini pengalaman dari teman saya sendiri. Pada tahun 2017-an, teman saya ini mau berencana nongkrong dan ngopi-ngopi di Babakan Siliwangi. Karena di Babakan Siliwangi itu suasana alamnya masih kental, ya mungkin terdengar suara bising kendaraan lalu lalang, tapi masih ada suara-suara jangkrik atau hewan-hewan gitu, ada suara air yang mengalir. Jadi di sana lebih tenang lah kalau buat nongkrong-nongkrong atau buat santai-santai lah. Singkat ceritanya, sudah nongkrong sama teman-temannya, mau arah pulang. Nah, pas di parkiran dan mau jalan, dia kan menyalakan motor. Pas nyalain motor kan berarti kan lampunya hidup. Nah, si lampu motornya ini menyorot ke satu arah, yaitu ke gapura yang ini kan gapura kan, nah kayak gini. Nah di samping ini itu kesorot sama si lampu motor dia. Dia melihat kayak ranting-ranting merah gitu, kayak gitulah. Biasanya kan ini gapura, biasanya di sininya ada solokan, terus di sininya suka ditanami tanaman-tanaman, ya wajar aja kalau ada si ranting-ranting kayak gitu. Lihat ya, itu yang pertama. Nah, kembali lagi, dia sudah berjalan. Anehnya itu lampu si motornya itu menyorot ke arah yang tadi gapura itu tadi. Dia menyorot ke sana lagi. Dan terlihat ada kayak tukang parkirnya gitu. Dia nungguin di gapura. Dia melihatnya gitu. Positif aja terus, positif. Nah, yang ketiga kalinya si lampu motor itu masih menyorot ke sana lagi. Karena ya nggak tahulah, emang jalannya mungkin agak berlubang, jadi kelok kayak gitu. Jadi ya gimana, ya emang kalau ke tempat-tempat yang tenang itu harus kayak gitu sih sebenarnya. Enggak kayak gitu juga sih, ada sih di Lembang adem, jalannya bagus.
sih. Nah, pas semakin dekat itu ke gapura, dia mau melewati gapura itu, nggak ada jalan lain sih. Kalau ada jalan juga paling jalan, dia tetap aja lewatnya gapura itu lagi. Pas jalan mau keluar dari tempat situ ada gapura dan dia melihat wanita berambut panjang dan berbaju merah di dekat gapura. Dengan perasaan takutnya itu, si teman saya itu ya buru-buru meninggalkan si lokasi itulah. Ada pesan sih kalau saya mah yang buat jalan di jalan Babakan Siliwangi itu ya, mungkin sosok yang dibilang sosok anak perempuan itu menampakkan diri itu biasanya kalau di jalan hanya untuk mengingatkan supaya kita lebih fokus berkendara dan lebih hati-hati. Karena kalau saya lihat sih di jalanannya itu kan emang lurus terus agak belok, menurun atau menanjak gitu. Nah ya wallahu alam sih kalau kayak gitu mah, dia bisa menampakkan diri atau gimana. Kalau ingin ya kayaknya dia mengasih pesan supaya tidak terjadi kecelakaan lagi seperti yang menimpa sosok anak perempuan itu. Oke, sampai di sini cerita dari mungkin bisa dibilang urban legend di Bandung yang sangat terkenal. Ini ya Babakan Siliwangi. Karena yang dari saya lihat banyak cerita-cerita mistis yang ada di sekitar Babakan Siliwangi lah. Nah, sekarang tuh ya beda lah dari dulu. Sekarang tuh banyak orang yang kesana, anak muda. Tunggu video selanjutnya dari saya. Subscribe, komen, and like. Ya, segitu aja. See you next video.